lagi sama kakak Melani, sama kakak Vera, sama kakak Anggi. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu lagi yang kesekian kalinya masih melalui virtual, tapi adik-adik masih belum bisa ketemu langsung. Oke, kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Alat tulis juga boleh disiapkan. Jangan lagi ada yang ngapa-ngapain, karena kita mau ibadah sekolah minggu tuh harus fokus, gak boleh main-main. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pertama, lagu Selamat Pagi Bapak. Tahu kan? Udah pernah kok nyanyiin. Ayo Bang Ado. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya Kak. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita mau doa pembuka dibawakan oleh Penatua Togu Panjaitan. Waktu dan tempat dipersilakan. Pada sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Judulnya Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Ayo Bang Ado. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke.
itu kenapa sih kok kita harus disuruh milih antara dua, Kak? Kanggi kenapa? Tahu gak kenapa? Samper-samperan. Karena kenapa kalah? Lah, kembali ke aku lagi. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa kita disuruh milih antara dua jalan itu? Dan adik-adik mau milih yang besar Iya, atau mau yang sempit? yang lebar apa yang sempit? Dijawabin komen aja ya adik-adik. Gak bakal kejawab juga, gak bakal kedengeran juga jawaban kalian. Oke, kita mau kum Tuhan dulu kali ya. Apa Kak? jawabannya Kamelan? Belum dijawab ya? Kenapa kita disuruh milih? Karena Hidup itu adalah pilihan. ya, Kalian kita mau- juga harus bersikap selektif dalam hidup ini, menjalani hidup ini. Iya, kalian mau bahagia, kalian mau hidupnya sengsara terus, kalian mau hidupnya bahagia, kalian mau hidupnya dalam kebenaran, kalian mau hidupnya apapun itu merupakan pilihan kita masing-masing. Jadi kita selama kita masih hidup di dalam dunia, kita harus bisa bersikap selektif. Bersikap tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ya, oke, Kita mau hukum Tuhan kali ya, Kak? Tuhan. Kak Anggi udah tahu belum hukum Tuhan Kak Anggi? Sudah. Sudah Oke. dihafal seminggu. Coba kita tes Kak Anggi sekarang ya, hukum 1 sampai 10. Bisa kan Kak Anggi? Boleh lah ya. Gak apa-apa kan adik-adik? Gak apa-apa, yuk Kak Anggi, hukum Ya. Tuhan 1 sampai 10. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. yang ada di atas langit. Yang ada di atas Tunggu langit. Kak Anggi, perbuat bukan membuat. Oh, perbuat. Iya, jangan perbuat bagi. Jangan perbuat bagimu patung. Ulang Kak Anggi. Jangan perbuat bagi. Yang kedua aja ada yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, Yang di dalam air atau di bawah bumi untuk Disembah atau bertakwa Bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga Kak Anggi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, hukum yang keempat Kak Anggi. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Mantap. Allahmu. Hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam. Jangan membunuh. Ketujuh. Jangan berzina. Kedelapan. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ke-10. 10. Jangan bersikap lobak dan tamak akan sesamamu. Wah, lulus. Mantap. Sedihnya. Iya. Dapat nilai berapa Kak Anggi? 3 terbesar loh Kakak ini. Tiga 3 terbesar. 3 terbesar. Mantap. Semoga adik-adik masih mengingat hukum Tuhan ya Kakak Melani, Kakak Ya. Anggi. harus. Ya, kita mau doa pengakuan iman rasuli. Enggak nyanyi dulu Kakak. Nyanyi dulu aja. Nyanyi dulu aja. Nyanyi dulu aja satu lagu ya. Bang, kita Ado. nyanyi dulu Bang. Kita nyanyi lagu. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu yang ketiga, judulnya Di Badai Topan Dunia. Adik-adik tahu nggak? Kalau nggak tahu, bisa dibuka Alkitabnya dari Kidung Jemaat nomor 440. Oke, ayo Bang Ado. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, kita mau Pengakuan iman rasuli, kita bangkit berdiri, bersikap yang benar, jangan pegang apa-apa. Karena kita pengakuan iman rasuli itu harus fokus ke depan saja. Oke, kita memulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Boleh dipersiapkan dulu Alkitabnya atau alat tulisnya dipersiapkan. Dan sebelum kita masuk firman, kita bernyanyi dulu satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Bang Ado. Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, kepada Kakak Pera, waktu dan tempat dipersilakan. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, anugerah, sukacita yang kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Boleh Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah secara virtual pada hari ini juga ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur itu selalu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran hamba-Mu di dalam menerangkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, anak sekolah minggu dapat mendengarkannya dengan baik, dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitabnya di 1 Korintus 10 ayat 23. Di sini ayatnya cuma satu, kakak akan membacakan untuk kalian semua. 1 Korintus 10 ayat 23 dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi kakak akan bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi di sini ada satu ayat, namun kita akan membaginya menjadi dua karena diartikan di sini di Alkitab ini menjadi dua bagian. Yang pertama, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Sebelumnya kakak akan bertanya kepada kalian, apakah yang kalian lakukan jika kalian mendapatkan sebuah informasi? Informasi apapun itu, misalnya informasi yang
informasi pandemik corona ini. Lalu informasi misalnya tentang sekolah, tentang pendidikan. Lalu informasi apapun mengenai teman kalian lah, mengalami apalah. Segala informasi apa yang kalian lakukan jika kalian mendapatkan informasi yang terbaru. Pastinya heboh ya yang pertama. Wah, informasi yang baru nih. Pasti teman-teman aku ataupun orang-orang belum pada tahu nih. Apa yang akan kalian lakukan setelah itu? Pasti kebanyakan dari kalian jika kalian mendapatkan informasi yang baru kalian dengar, yang baru kalian lihat, yang baru kalian tahu, kalian pasti akan melakukan yang pertama memberitahukan kepada ataupun memberikan informasi tersebut di media sosial. Ya, bukan hal yang aneh jika kita hidup ataupun sudah sering menggunakan handphone ataupun laptop kalian untuk membagikan suatu informasi ataupun mendapatkan informasi, ya kan? Ya, pasti kalian akan melakukan itu. Ya, jadi yang pertama setelah kalian mendapatkan informasi, yang kalian lakukan itu pastinya kalian akan bersikap senang terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian melakukan sikap, yaitu menyebarkannya di media sosial. Apakah kalian akan berbuat seperti itu? Ya pastinya kebanyakan seperti itu ya adik-adik. Ya, di sini kakak mau memberikan firman pada hari ini yang bertemakan bertindak selektif. Nah, apakah bertindak selektif itu? Jadi adik-adik, yang seperti yang kita ketahui zaman sekarang itu mendapatkan informasi yang tadi kakak sudah katakan ya, mendapatkan informasi apapun itu dari penjuru dunia, dari seluruh dunia itu dapat dengan mudah masuk dan dapat dengan mudah kita akses tanpa batas. Itu melalui internet, melalui handphone kalian, melalui laptop kalian ataupun media-media yang lainnya. Ya, yang terlihat jauh di sana di luar negeri juga bisa kalian dapatkan melalui internet dengan cara mengaksesnya di laptop kalian ataupun di handphone kalian, ya kan? Informasi bisa tiba-tiba langsung masuk dengan cepatnya tanpa tanpa diduga-duga berita tersebut langsung tersiar di media sosial. Seperti itu. Nah, seperti itu juga jika kita mendapatkan informasi yang baru, apalagi yang lagi viral, dengan cepatnya kita langsung menyebarkan informasi tersebut. Sudah banyak ya yang sudah menyebarkan informasi hoax ya. Hoax sudah banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Nah, di sini kakak mau memberikan sebuah pendapat untuk kalian jika kalian mendapatkan informasi yang terbaru ya. Nah, dari segi usia anak-anak bisa mengaksesnya, anak-anak dapat mendapatkan informasi dengan mudah, informasi apapun itu dengan mudah. Bahkan lanjut usia pun orang tua kita, opung kita, nenek kita semuanya bisa mengakses berita-berita tersebut dari internet. Ya, adik-adik tahu tidak bahwa zaman dahulu juga sudah pada jemaat Korintus juga pada zaman dahulu pernah mengalami masa seperti yang kita hadapi sekarang. Mereka tinggal di sebuah kota yang peradabannya tinggi, kota modern, bisa dibilang kota modern yang dengan berbagai ragam macam budaya ya, termasuk dalam bentuk penyembahan berhala dan pemujaan yang disertai persembahan makanan bagi dewa-dewa. Nah, pada zaman dahulu kemerdekaan di dalam Kristus di masa lampau pada jemaat Tuhan di Korintus,
itu sayangnya mereka artikan sebagai suatu kebebasan untuk melakukan apa saja sekehendak hati mereka tanpa mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka lakukan, ya udah mereka lakukan dengan tanpa berpikir dua kali, dengan tanpa memikirkan apa akibatnya, apa yang akan maksudnya bermanfaat tidak bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Seperti itu. Ya. Di sini kan di 1 Korintus 10 ayat 23a terlebih dahulu ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, berguna ini maksudnya apa yang kita sebarkan, informasi apa yang kita berikan kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita, kepada masyarakat, itu kita harus berpikir apakah itu berguna bagi mereka yang mendengarkan atau tidak. Maksud dan tujuan kita menyebarkan informasi itu apa? Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu maksud dan tujuan kita menyebarkan informasi tersebut itu untuk apa, berguna tidak untuk kita, diri kita masing-masing ataupun orang lain. Nah itu maksudnya ya, yang 23 ayat A itu seperti itu maksudnya. Jadi sebenarnya di sini kita mau diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus, tadi kan tema kita selektif. Kita harus selektif dalam memilih ataupun menyebarkan ataupun memberikan informasi berguna atau tidaknya itu harus bisa dipilih. Jika tidak berguna, tidak perlu kalian menyebarkan informasi tersebut. Ya, jadi yang tadi kakak pertanyakan, apa yang kalian lakukan setelah kalian mendapatkan informasi terbaru. Nah, jadi itu hal yang tidak baik menurut kakak, karena jika kalian langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa mencari tahu latar belakang informasi tersebut ataupun berguna atau tidak untuk kita, nah itu kita sama saja sudah menyebarkan hoax, sudah menyebarkan yang tidak benar, kalau memangnya itu tidak benar. Nah kalau misalnya benar pun kita harus bisa selektif memilih kata ataupun membuat kalimat supaya kalimat tersebut itu tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuat sakit hati orang lain, ataupun tidak merugikan diri kita juga. Seperti itu ya. Itu yang 23 ayat A. Jadi di sini diajarkan kita supaya kita menelaah ataupun berpikir terlebih dahulu berguna atau tidaknya informasi tersebut. Oke, yang kedua, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, membangun maksudnya di sini membangun rohani kita. Rohani kita yaitu bertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, terkadang kan banyak di media sosial itu niatnya sih ingin menasihati menasihati orang seperti itu ya. Tapi jika tidak dilatar belakangi ataupun bukan sesuatu yang membangun untuk diri kita ataupun untuk orang lain, nah itu tidak boleh juga kita beritahukan kepada orang lain seperti itu. Jadi kalau memangnya tidak membangun, tidak bersifat membangun untuk kita sendiri, untuk orang lain, kita tidak perlu memberitahukan kepada orang melalui media sosial seperti itu ya. Jadi bahkan kakak sendiri pun ataupun pengkhotbah sekalipun, jika tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak meminta dikirimkan Roh Kudus saat menyebarkan firman Tuhan, nah itu juga bisa menjadi menghancurkan kehidupan rohani jika kita tidak meminta Roh Kudus untuk memimpin saat kita menyebarkan ataupun saat kita memberikan firman di gereja dimanapun kita berada.
seperti itu ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa pendapat yang keluar dari mulut kita ini adalah pendapat dari yang berasal dari Tuhan atau yang berasal dari diri sendiri ya. Kita tidak boleh egois memberikan firman Tuhan untuk orang lain, untuk untuk saudara-saudara kita, itu tidak berdasarkan pendapat kita ya. Jadi kita harus meminta pertolongan Tuhan, meminta Roh Kudus supaya membangun ataupun supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini dapat berguna bagi orang lain yang mendengarkan, seperti itu ya. Jadi adik-adik di sini, jika kalian yang mau diajarkan, yang pertama, jika kalian mendapatkan informasi apapun yang terbaru maupun yang kalian baru ketahui, tolong dicek terlebih dahulu apakah berita tersebut benar adanya. Yang kedua, apakah berita tersebut dapat berguna bagi orang lain yang membaca atau mendengarkan. Yang ketiga, apakah berita tersebut dapat memuliakan nama Tuhan atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita juga di media sosial, kita sebagai anak-anak Allah, anak sekolah minggu GKPI Tambun, kita juga harus bersikap selektif di dalam menyebarkan ataupun di dalam memberikan suatu informasi, seperti itu ya. Lalu di sini mau diterangkan bahwa kebebasan yang kita miliki itu harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, tidak seperti jemaat Korintus yang tadi kakak sudah beritahukan bahwa mereka mentang-mentang mereka mendapatkan kebebasan, mereka dengan bebasnya melakukan penyembahan berhala, pemujaan disertai persembahan makanan bagi dewa-dewa, seperti itu ya. Jadi kita harus menanggapinya dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan yang diberikan kepada kita itu harus membuat segalanya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk ya. Ada kan suka orang yang namanya kompor ya kalau bahasa gaul ya, yang suka memanas-manasi berita. Jadi udah beritanya misalnya beritanya buruk, lalu dia panas-panasilah dengan kalimat-kalimat yang membuat orang-orang tersebut semakin tidak berpikir lagi bahwa itu beritanya baik atau benar atau salah, seperti itu. Jadi kita tidak, di sini diajarkan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jika kita mendapatkan informasi ataupun berita, ya selayaknya kita pilih selektif. Kita harus bersikap selektif. Kita harus menanamkan sikap dicek terlebih dahulu. Nah itu berarti kalian sudah melakukan tanggung jawab sebagai kalian penyebar berita ataupun informasi tersebut ya. Terima kasih adik-adik, semoga firman pada hari ini dapat menguatkan kita di dalam memberikan informasi, di dalam memberikan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.